Gerakan Aceh Merdeka atau yang dikenal dengan GAM. Dilansir dari beberapa sumber, GAM di bawah kepemimpinan Hasan Ditiro. Waktu operasi tanggal 4 Desember tahun 1976 sampai 15 Agustus tahun 2005. Wilayah operasi kota, pegunungan dan hutan Aceh. Ideologi nasionalisme Aceh, Islamisme. Sekutu Aceh adalah Libya. Lawan Indonesia, sampai 2005. Pertempuran dan perang pemberontakan di Aceh. Gerakan Aceh Merdeka, atau GAM, adalah sebuah kelompok separatis yang menginginkan kemerdekaan untuk wilayah Aceh di Sumatera, Indonesia. GAM berperang melawan pasukan pemerintah Indonesia dalam pemberontakan Aceh dari tahun 1976 hingga 2005. Perkiraan jumlah korban tewas mencapai lebih dari 15.000 orang. Organisasi ini melepaskan niat separatisnya dan membubarkan sayap bersenjatanya setelah perjanjian damai tahun 2005 dengan pemerintah Indonesia, dan kemudian mengubah namanya menjadi Komite Peralihan Aceh KPA. Pemerintah Indonesia menyebut kelompok itu sebagai gerakan pengacau keamanan Aceh. Latar belakang Tengku Daud Bereh. Konflik di Aceh bermula dari beberapa faktor utama termasuk penganiayaan historis, perbedaan pendapat mengenai hukum Islam, ketidakpuasan terhadap distribusi kekayaan sumber daya alam Aceh, dan peningkatan jumlah orang Jawa di Aceh. Aceh menjadi pusat perlawanan Belanda. Pada masa penjajahan Belanda pada tahun 1800-an, Aceh merupakan pusat perlawanan terhadap kekuasaan kolonial Belanda. Mereka adalah salah satu masyarakat Indonesia terakhir yang menyerah pada pemerintahan kolonial dan hanya setelah kampanye brutal selama 30 tahun, Perang Aceh pada tahun 1873 sampai tahun 1903. Ketika Belanda menyerahkan kedaulatan wilayah jajahannya, pemerintahan Aceh diserahkan kepada Indonesia dan GAM menyatakan bahwa hal ini dilakukan tanpa berkonsultasi dengan pihak berwenang Aceh. Daud Bereh melancarkan pemberontakan bersenjata yang berakhir dengan pemberian status khusus kepada Aceh oleh Presiden Soekarno, namun Presiden Soekarno tidak mengizinkan Aceh menerapkan syariah hukum pada masa pemerintahannya tahun 1945 sampai tahun 1967 karena keyakinannya yang kuat terhadap pemisahan agama dan negara, butuh rujukan. Awal mula terbentuknya GAM termotivasi oleh penemuan cadangan gas yang besar di Lok Seumawe, mantan Darul Islam, Menteri Luar Negeri, Hasan Ditiro mendirikan Gerakan Aceh Merdeka pada bulan Desember tahun 1976. Gerakan kecil ini melakukan serangan pertamanya terhadap para insinyur mobil pada tahun 1977, menewaskan seorang insinyur Amerika. Akibat kejadian ini, GAM mendapat perhatian pemerintah pusat yang mengirimkan satuan kecil pasukan kontra pemberontakan yang berhasil menumpas GAM. Ditiro hampir terbunuh dan terpaksa mengungsi ke Malaysia sementara semua anggota kabinetnya dibunuh atau terpaksa mengungsi ke luar negeri. GAM 1. Pada mulanya perang gerilya GAM tidak berhasil. Pada tahun 1977, pemerintah pusat tampaknya telah sepenuhnya menetralisir kelompok tersebut. Upaya awal GAM terutama diarahkan pada pabrik gas ExxonMobil setempat. Ditiro memiliki hubungan dengan industri perminyakan dan bahkan mengajukan penawaran, melalui proses tender, pada kontrak pembangunan pipa gas yang dikalahkan oleh raksasa gas Bechtel. Alasan kegagalan ini adalah kurangnya dukungan rakyat baik dari dalam Aceh maupun dari sumber-sumber internasional. Presiden Soeharto disukai oleh negara-negara seperti Amerika karena kebijakan anti-komunisnya selama periode Perang Dingin dan kemungkinan besar karena kebutuhan minyak akibat guncangan minyak pada tahun 1970-an. GAM 2. Kelompok ini memperbarui aktivitasnya pada tahun 1989, tampaknya dengan dukungan finansial dari Libya dan Iran, dengan mengerahkan sekitar 1.000 tentara. Pelatihan dari luar negeri ini berarti bahwa jumlah tentara GAM jauh lebih besar, lebih terorganisir dan lebih terlatih dibandingkan pemberontakan sebelumnya. Untuk mengatasi ancaman baru ini, Aceh dinyatakan sebagai Wilayah Operasi Militer Khusus Daerah Operasi Militer, atau DOM pada tahun 1989. Pasukan khusus anti pemberontakan dikirim dan Aceh dikunci. Desa-desa yang diduga menampung anggota GAM dibakar dan anggota keluarga tersangka militan diculik dan disiksa. Amnesty International menyebut respons militer sebagai terapi kejut dan meyakini 7.000 pelanggaran hak asasi manusia terjadi selama DOM. Pasukan GAM juga dicurigai melakukan pelanggaran HAM, eksekusi ekstrayudisial terhadap tersangka informan militer dan penargetan infrastruktur sipil seperti sekolah, keduanya dikaitkan dengan operasi GAM. Pada tahun 1996, pemerintah Indonesia mengumumkan berakhirnya GAM karena operasi pemberantasan pemberontakan telah secara efektif menghancurkan GAM sebagai kekuatan gerilya.
Anggota GAM yang masih hidup terpaksa bersembunyi di Malaysia. GAM 3. Prajurit wanita Gerakan Aceh Merdeka bersama Panglima GAM Abdullah Syafi'i, 1999. Jatuhnya Soeharto pada tahun 1998 dan keputusan Presiden penggantinya Baharudin Jusuf Habibie untuk menarik pasukan dari Aceh sebagai bagian dari reformasi demokrasi memberikan ruang bagi GAM untuk membangun kembali dirinya, merekrut pemuda dengan mengeksploitasi kisah-kisah kebrutalan para pemimpin militer Indonesia. Meningkatnya kekerasan yang dimulai pada tahun 1999 oleh pemberontak GAM terhadap pejabat pemerintah dan penduduk Jawa, yang dipicu oleh penyelundupan senjata besar-besaran dari Thailand oleh GAM, menyebabkan peningkatan kehadiran militer. Negosiasi perdamaian. Para pemimpin GAM, Hasan Ditiro, dan wakil ketuanya, Zaini Abdullah, dan Malik Mahmud tinggal di pengasingan di Stockholm, Swedia hampir sepanjang 1980-an dan 1990-an. Juru bicara utama kelompok ini di Indonesia adalah Abdullah Syafi'i di Matang. Pada akhir 1990-an, GAM memulai pembicaraan damai dengan Jakarta, yang ditengahi oleh pemerintah Swedia. Pada tahun 1999, dilaporkan bahwa kelompok tersebut terpecah menjadi dua faksi. GAM mewakili kelompok asli dan Dewan Pemerintahan Gerakan Aceh Merdeka (MP GAM). Hal ini dibantah oleh juru bicara GAM namun diberitakan secara luas di media Indonesia. Jumlah pasukan diyakini meningkat pada masa pemerintahan Megawati Soekarno Putri. Pada tahun 2001 sampai tahun 2002, jumlah pasukan militer dan polisi di Aceh meningkat menjadi sekitar 30.000 personel. Dalam satu tahun jumlah ini melonjak menjadi 50.000 orang yang beroperasi dalam apa yang disebut oleh kelompok krisis internasional sebagai kekosongan hukum. Tindakan keras keamanan selama ini mengakibatkan beberapa ribu kematian warga sipil. Pada bulan Desember tahun 2002, GAM dan pemerintah Indonesia menandatangani perjanjian terobosan penghentian permusuhan (COHA) yang hanya berlangsung selama beberapa bulan sebelum pelanggaran mulai terjadi. Pemerintah melancarkan serangan besar-besaran operasi militer Indonesia di Aceh tahun 2003 sampai tahun 2004 terhadap GAM, dan pada tahun 2003 dan cukup berhasil. Mediator dalam negosiasi ini, Pusat Dialog Kemanusiaan, tidak memiliki mekanisme pemantauan dan penegakan hukum yang memadai untuk menjatuhkan sanksi atas pelanggaran. Pada tanggal 27 Desember tahun 2005, para pemimpin Gerakan Aceh Merdeka mengumumkan bahwa mereka telah membubarkan sayap militernya. Komandan Gerakan Aceh Merdeka Sofyan Daud mengatakan kepada wartawan, Tentara Nasional Aceh sekarang menjadi bagian dari masyarakat sipil, dan akan berupaya untuk mewujudkan hal tersebut. Kesepakatan damai berhasil. Untuk kedepannya, harapan kita semua adalah Indonesia baik-baik saja tanpa pemberontakan yang menyebabkan perpecahan.